Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Bentuknya memang tidak asing lagi, tapi untuk isiannya ini berbeda loh teman-teman. Rasanya gurih, sangat enak, cocok untuk camilan sehari-hari, untuk sarapan atau untuk bekal anak sekolah. Bahan dan cara membuatnya di sini sudah saya siapkan 4 buah kentang yang sudah saya kupas bersih. Berat bersihnya 540 gram. Kentang ini kita potong menjadi lebih kecil-kecil ya, biar lebih cepat empuk saat dimasak. Bahan lainnya 1 siung bawang putih cutting, 3 buah cabai merah keriting yang udah saya buang bijinya, 1 batang daun bawang, dan 1 batang sosis rasa ayam. Untuk semua bahan ini kita potong menjadi lebih kecil-kecil seperti ini. Kemudian langsung aja ini saya akan merebus kentangnya. Di sini saya sudah didihkan air. Airnya sudah mendidih, langsung kita masukkan kentangnya. Rebus kurang lebih selama 10 menit atau sampai empuk. Jangan lupa dites tusuk ya teman-teman, biar lebih yakin kalau kentangnya sudah matang dan empuk. Oke, ini kentangnya sudah empuk, kita angkat, tiriskan, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Saat kentangnya masih panas, langsung aja kita haluskan. Saya menggunakan ulekan untuk menghaluskannya. Kalian bisa pakai garpu atau alat untuk menghaluskan kentang atau apa aja ya teman-teman. Ini belum ada yang jual loh teman-teman, rasanya bener-bener bikin nagih, gurih, enak banget teman-teman. Oke, kentangnya ini udah halus ya. Untuk kentangnya kita sisihkan dulu, kemudian kita tumis. Siapkan pan, kemudian masukkan kurang lebih 3 sendok makan minyak goreng. Setelah minyaknya panas, kita masukkan semua bahan yang tadi sudah diiris, bawang putih, cabai, daun bawang, dan sosis. Langsung dimasukkan bersamaan, kemudian kita aduk-aduk. Kita masak hingga sedikit layu dan harum ya teman-teman. Kemudian setelah ini sudah harum, kita masukkan seasoningnya. Untuk seasoning yang saya gunakan ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh lada hitam bubuk. Masukkan dan diaduk-aduk hingga merata. Aduk-aduk sebentar aja ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat aja, matikan api kompor, kemudian langsung dimasukkan ke dalam kentang yang tadi sudah kita haluskan ya. Aduk hingga semua bahan kentang dan tumisannya ini tercampur merata. Kalau kalian punya ayam pilet, bisa juga untuk sosisnya diganti dengan daging ayam pilet ya teman-teman. Itu rasanya akan lebih enak lagi. Untuk bahan berikutnya saya tambahkan 70 gram keju cheddar parut dan 30 gram keju mozzarella. Atau kalian bisa gunakan full keju cheddar saja ya teman-teman. Itu juga rasanya akan tetap enak ya. Ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk mengaduknya saya ganti menggunakan garpu ya teman-teman. Diaduk sampai benar-benar tercampur merata ya. Nah, ini adonan kentangnya sudah tercampur merata. Sekarang kita buat untuk kulitnya ya teman-teman. Siapkan 1 wadah, kemudian pecahkan 2 butir telur. Ini telurnya berukuran sedang ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh atau sejumput ini jintan bubuk ya teman-teman. Kita kocok hingga gulanya larut. Kemudian tambahkan susu cair full cream sebanyak 450 ml atau bisa diganti dengan 1 saset susu bubuk denkau yang dilarutkan dengan air. Kita aduk lagi hingga tercampur merata, kemudian masukkan 190 gram tepung terigu protein sedang. Aduk hingga tidak ada lagi tepung terigunya yang masih menggerindil ya.
Jangan lupa biar rasanya tambah gurih, tambahkan garam secukupnya. Aduk terus, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Jangan lupa ya teman-teman, ini saya hampir aja lupa untuk memasukkan tepung maizenanya. Dan tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Bisa pakai minyak bawang ya kalau ada teman-teman. Kemudian masukkan 1 batang daun bawang bagian hijaunya aja yang udah diiris kecil-kecil. Aduk hingga semua bahan benar-benar tercampur rata. Panaskan pan anti lengket, ini saya gunakan yang 20 cm ya teman-teman. Masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur. Kita putar-putar. Kalau ada yang masih bolong tinggal kita tuangin aja ya. Kita tutup sampai tertutup dan rapi. Kalau masih kurang bisa ditambahkan lagi sedikit pinggir-pinggirannya ya, biar bulat sempurna ya teman-teman. Dimasak hingga agak sedikit kering ya. Nah, kalau udah matang, udah agak kering sedikit, langsung kita angkat. Lakukan proses yang sama sampai adonannya habis. Jangan lupa setiap kali mau memasukkan adonannya diaduk-aduk terlebih dahulu ya teman-teman, biar tidak ada tepung yang mengendap. Untuk bahan kulitnya seperti ini ya, tipis dan halus. Sekarang kita buat untuk pelapisnya. Saya gunakan 50 gram tepung terigu, 110 ml air, dan setengah sendok teh kaldu jamur. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya ya teman-teman, biar rasanya gurih. Maaf ya nggak kerekot tadi saat saya memasukkan garamnya. Tambahkan 1 butir telur. Untuk telur yang saya gunakan ini lumayan besar ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan 2 butir telur, tapi untuk takaran airnya dikurangi ya teman-teman. Oke, ini kita aduk-aduk hingga semua bahannya benar-benar mulus, tidak ada yang menggumpal ya teman-teman. Sekarang saatnya kita membungkus. Ambil 1 lembar kulit. Untuk isiannya saya pakai 1 sendok makan. Saya rapikan terlebih dahulu. Kita gulung-gulung seperti ini ya, gulung memanjang seperti sosis biar lebih mudah untuk membungkusnya ke dalam kulitnya ya teman-teman. Sangat mudah, sama dengan membuat risoles ya teman-teman, tapi ini rasanya bener-bener bikin nagih dan enak banget. Oke, langsung aja digulung serapi mungkin ya, jangan sampai ada yang bocor. Sangat mudah seperti ini. Lakukan semuanya hingga bahannya habis ya teman-teman. Bisa juga agar lebih mudah kalian bentuk dulu untuk adonan kentangnya memanjang seperti itu, baru kalian bungkus ke dalam kulitnya ya teman-teman. Nah, kayak gini aja, sangat gampang. Untuk satu resep ini bahan kulitnya saya dapat 20 lembar, tapi untuk isiannya hanya jadi 19 pieces ya teman-teman. Oke, di sini sudah saya siapkan tepung panir yang sudah saya blender sebentar agar teksturnya lebih halus. Dan untuk adonan pelapisnya atau perekatnya kita aduk terlebih dahulu ya sebelum memasukkan apa ini namanya teman-teman, potato cheese roll atau apalah, tulis di kolom komentar ya, ini pantasnya apa ya namanya ya teman-teman. Oke, setelah dimasukkan ke dalam bahan pelapis atau perekat sampai benar-benar terlumuri, kemudian kita masukkan ke dalam tepung panir, guling-gulingkan hingga semuanya tertutup dengan tepung panirnya. Mirip risoles ya teman-teman, tapi saya jamin ini rasanya lebih enak dan lebih gurih teman-teman. Oke, selesai, sudah dibalut semua dengan tepung panir. Langsung aja ini kita goreng. Untuk menggorengnya di sini saya tidak menggunakan minyak yang banyak ya teman-teman.
Untuk minyaknya 3, 4 atau 5 sendok makan saja cukup ya teman-teman. Saat sudah panas langsung kita masukkan. Ini gunakan api yang kecil ya teman-teman biar enggak cepat gosong. Saat warnanya sudah cantik langsung kita balik seperti ini. Kenapa saya tidak menggunakan minyak yang banyak? Agar tidak rawan sobek dan bocor ya teman-teman. Nah, kalau warnanya sudah cantik seperti ini, langsung kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu terlebih dahulu ya teman-teman. Bisa banget nih teman-teman kalau buat ide jualan pasti laris manis. Dingin aja enak, apalagi saat masih panas-panas seperti ini. Rasanya mantul banget teman-teman. Nah ini dia udah matang teman-teman. Ini saya goreng sebagian ya teman-teman. Sebagiannya saya simpan di dalam kulkas untuk sarapan dan bekal anak-anak besok. Ini masih panas banget teman-teman. Saya udah gak sabar untuk mencobanya. Ini bener-bener enak banget untuk rasanya teman-teman. Gurih, garam dan bumbunya pas, wangi. Dimakan pakai cabai rawit. Bagi kalian yang suka pedas ini enak banget, ataupun bisa pakai saus sambal. Ini recommended banget buat camilan atau ide bekal, juga bisa buat ide jualan. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat dan menginspirasi buat kamu yang lagi bingung mau bikin camilan apa atau lagi cari ide jualan. Jangan lupa cobain bikin di rumah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka sama resep dan video ini, dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.